Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Mongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Elia Yusa. Beliau akan membawakan tema atau topik visi dan misi gereja masa kini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang telah memberi kami kesempatan untuk bersama-sama belajar malam hari ini Tuhan. Dari hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk membawakan firman-Mu. Kami bersatu hati memohon kepadamu Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah isi hati Tuhan, dan Tuhan menolong kami untuk menyelami dan mengerti apa yang Kau kehendaki pada malam hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Elia yang Engkau percayakan membawakan firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan adalah kebenaran yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang malam hari ini dalam kesibukan, dalam pergumulan. Engkau kiranya juga Tuhan yang akan melawat mereka, memberikan jalan keluar jikalau ada permasalahan. Engkau menolong mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan juga Engkau memberkati mereka seperti Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu saya serahkan kepada hambanya Pak Elia Yusa. Silakan Bapak. Ya, amin. Selamat malam. Glad to see you, Pastor Erwin Ong. Terima kasih, Pastor Erwin, bisa bergabung di Zoom malam hari ini. Malam hari ini saya akan gimana ya? Ini topik yang sangat menarik, visi dan misi gereja masa kini. Cuma mungkin saya sudah menyiapkan satu materi yang cukup panjang sebenarnya, karena dinamika bergereja ini cukup unik dan gimana ya, tidak bisa kita menyebutkan sebuah gereja sebagaimana yang kita pahami hari ini itu dinamikanya cukup mengalami perubahan demi perubahan. Jadi saya hanya mendasari proses perjalanan bergereja ini, di mana dulu saya bertobat, bergereja, kemudian perjalanan itu menjadi sebuah perjalanan pencarian esensi dan hakikat gereja yang semestinya, yang sampai hari ini saya jalani. Nah, terus kemudian dari titik balik itu, saya juga bertanya, apa yang sebenarnya misi dan misi dari gereja yang mungkin hari ini kita jalankan dan yang di masa depan akan terus kita upayakan untuk kita capai, gitu kan. Kalau ada visi dan ada misi, tentunya kita bergerak untuk mencapainya atau melihat hal itu terjadi terhadap gereja itu sendiri. Nah, kalau kita mau feedback melihat kembali gereja, sebenarnya kata gereja tidak terdapat dalam Alkitab. Lebih tepatnya menggunakan kata jemaat atau umat saya, gitu. Tetapi ketika dalam berteologi, dalam berorganisasi, baru kita menemukan kata gereja ini. Nah, ketika topik ini diberikan pada saya sebenarnya ini topik yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena saya bukan orang bergereja. Saya sering mempertanyakan, kalau identitas saya adalah gereja,
Saya malah bertanya gini, gereja kok ke gereja? Gereja kok ke gereja? Semestinya gereja itu bukanlah sebuah tujuan, tetapi gereja adalah being-nya, menjadi gereja. Gitu. Sama seperti terang dan garam, itu bukan tujuan kita orang Kristen, tetapi terang itu adalah kita dan tinggal mewujudkan, garam itu adalah kita dan mewujudkannya. Nah, itu yang menjadi konflik, ya, kalau saya bilang konflik antara identitas sebagai gereja dan wujud kita sebagai gereja yang ada di tengah-tengah dunia. Nah, kalau di topik kali ini, gereja yang adalah kita kepada masa depan kita atau kepada saat ini dan masa yang akan datang. Nah, ini yang butuh pencernaan pikiran yang terbuka dan juga berani mengevaluasi apakah memang wujud kita yang adalah kita ini memang berani hadir di tengah-tengah masyarakat kita hari ini dan berani juga hadir untuk masa-masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa gereja, kalau boleh dibilang, tidak hadir di tengah-tengah masyarakat hari ini. Kalau semakin kita bergereja, semakin kita berkelompok dengan orang-orang yang percaya, semakin kita menjauh kok dari orang-orang yang semestinya kita jangkau. Teman-teman kita ya orang-orang gereja, lingkungan kita orang-orang gereja, pergaulan kita bahkan sebanyak-banyaknya pergaulan kita, lingkaran dalam kita orang-orang gereja. Nah, kita semakin menjauh dari dunia yang semestinya kita garami, dari dunia yang semestinya kita terangi, dari dunia yang semestinya bahasanya kita jangkau. Dan gereja tidak bisa hadir di tengah-tengah dunia itu menjadi jawaban. Dan ini menjadi dinamika dan menjadi konflik yang terus menjadi evaluasi kita sebagai gereja. Nah, sampai di batas ini aja, mungkin Bapak Ibu sudah berpikir, selama ini gereja kayak apa ya gitu. Yang ada di otak kita kan gereja ya gedungnya, dan segala macamnya. Gitu. Tetapi ketika kita bertanya itu kepada Alkitab sebagai refleksi kita melihat Alkitab bicara apa sih soal gereja. Nah, kita akan ketemu yang tidak sama Alkitab dan itu cukup mengagetkan dan mungkin malam hari ini akan menjadi titik balik Bapak Ibu untuk berpikir ulang tentang gereja. Kalau dibilang gereja masa kini, tentu titik baliknya hari ini dan yang kemudian akan bergerak di masa depan. Satu hal yang saya pahami beberapa kali saya melihat Alkitab dan coba merefleksikan diri sebagai gereja, ada sebuah mandat yang sampai hari ini menjadi PR kita. Mandatnya berkata gini, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Mandat yang Tuhan taruhkan kepada kita atau kepada gereja, akan bumi ini, tempat di mana kita tinggal, itu sama seperti surga. Tetapi pada kenyataannya, gereja lebih mempromosikan atau gereja lebih banyak berbicara soal ayo ke surga, buru-buru ke surga, atau sebuah persiapan besar untuk berangkat ke surga. Hati-hati loh kamu nggak ikut ke surga gitu. Padahal tugas dan mandat kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, itu tidak lari ke surga, tidak berangkat ke surga, tidak. Tetapi mandatnya adalah menjadikan bumi di mana kita berada hari ini itu sama seperti surga. Nah, itu yang menjadi PR, menjadi refleksi, menjadi evaluasi gereja kita. Kalau ditanya visi dan misi gereja masa kini atau saat ini, itu apa? Apakah Anda sebagai gereja, apakah Anda sebagai organisasi, apakah Anda sebagai koloni orang-orang percaya sedang bergerak menjadikan surga di bumi? Jika itu tidak sedang Anda kerjakan, berarti Anda sedang meleset.
Dan ingat kata meleset, hamartia itu berarti berdosa. Jadi Anda sedang bergerak dalam dosa. Ya, itu joke aja lah. Joke teologis. Oke, kita lihat sama-sama tentang gereja ya. Ketika saya ketemu topik ini, saya bertanya gini. Kalau bicara soal visi gereja, itu kita merefleksikan gini. Why you do? Kenapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan hari ini? Terus kemudian, kenapa kita tetap melakukan hal itu terus-menerus? Atau kenapa kita terus bergereja? Ketika Anda menemukan alasan mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan, kenapa Anda terus melakukan atau kita terus melakukan hal yang kita sebut sebagai bergereja, Anda sedang berjalan pada visi itu. Jika Anda tidak ketemu alasannya, ya Anda sedang menjalani sebuah rutinitas religius, atau Anda sedang beragama saja, rutin menjalankan religiusitas Anda. Anda tidak dalam ziarah rohani Anda tidak dalam visi gereja yang semestinya. Anda tidak sedang, kalau bahasa keren itu, Anda tidak sedang berjalan pada detak jantungnya Tuhan. Nah, Tuhan sedang bergerak kemana, Anda mestinya tahu. Sehingga Anda punya alasan, kenapa saya melakukan ini, karena Tuhan sedang melakukan itu. Yesus berkata gini, aku melakukan pekerjaan yang aku lihat dari Bapakku. Bapakku mengerjakan itu, ya aku mengerjakan itu. Itu visi yang Yesus gambarkan pada setiap kita. Yang Yesus gambarkan sebagai visi untuk gereja. Jadi gereja hari ini bertanya, apa yang sedang Tuhan lakukan, dan saya sedang lakukan. Itu yang menemukan alasan itu, itulah visi. Kalau Anda tidak sedang berjalan pada apa yang sedang Tuhan jalankan, nah itu bukan visi. Anda sedang menjalankan ego Anda. Atau kita sedang menjalankan agenda-agenda kita. Bisa jadi agenda organisasi, bisa jadi agenda pribadi, bisa jadi agenda yang bukan Tuhan. Lalu kita bicara misinya gereja. Dari sederetan misi-misi gereja yang kita bisa sebutkan, kita akan bertanya pada sebuah pertanyaan mendasar gini. Bagaimana saya bisa mencapai visi saya? Bagaimana saya bisa mencapai visinya Tuhan? Bagaimana gereja yang adalah saya dan gereja adalah kelompok orang ini bisa bersama-sama mencapai apa yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, salah satu yang tadi di awal saya sebutkan adalah menjadikan surga di bumi. Bahkan kalau dalam perjanjian lama itu lebih keren lagi. Perjanjian lama dibilang gini, usahakanlah kesejahteraan di kota di mana engkau aku buang. Bukan engkau aku tempatkan, tidak. Engkau aku buang. Artinya ada tempat-tempat yang tidak menyenangkan, tempat-tempat yang tidak mengenakkan, tempat-tempat yang dimana kita nggak suka, nggak merasa nyaman, tetapi ditaruhkan sebuah mandat, sebuah perintah untuk mengupayakan tempat itu menjadi sejahtera. Nah, kalau melihat akar kata gereja, gereja itu terambil dari kata yang sejajar dengan dewan kota. Dewan kota itu kalau dalam perjanjian lama adalah sekumpulan orang-orang tua-tua atau orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya apa ya, punya kekuatan untuk mengambil keputusan kesejahteraan itu. Nah, itu gereja. Jadi gereja itu semacam dewan kota yang mengambil keputusan-keputusan untuk mengupayakan kesejahteraan dari kota di mana mereka tinggal. Dan mereka biasa duduk di gerbang kota. Kita nggak bicara soal politik dan yang lain-lainnya, tetapi inilah hakikat panggilan gereja.
mengupayakan kesejahteraan. Jadi visinya gereja adalah mengetahui detak jantungnya Tuhan. Detak jantungnya Tuhan, dan misinya adalah bagaimana saya bisa tepat seperti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, salah satu yang bisa kita pahami dari dua bahasa besar itu, visi dan misi itu kan bahasa-bahasa yang besar. Teknisnya adalah ketika kita duduk sama-sama atau dalam bentuk Zoom ini, kita sedang berpikir bagaimana tempat di mana kita tinggal itu sejahtera. Sejahtera itu mendatangkan surga di bumi. Itu paling sederhana kalau kita bicara soal visi dan misi gereja. Nah, sampai di sini, terus kemudian saya berpikir, lah ini kan soal bahasanya, bahasa topiknya itu kan visi dan misi gereja masa kini. Oke, masa kini itu kayak gimana? Dalam konteks perjanjian baru, Bapak Ibu perlu pahami bahwa Allah kita tidak punya pilihan lain untuk memberitakan kabar baiknya, kecuali melalui gerejanya. Tuhan tidak punya tangan yang lain. Tuhan tidak punya partner yang lain. Tuhan tidak punya semacam dia tidak bisa mendelegasikan apapun kecuali melalui gerejanya. Jadi bahkan kuasa itu diberikan kepada gerejanya. Matius 16 berbicara bahwa pintu alam maut itu tidak bisa menghancurkan gerejanya. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu otoritas, itu kuasa. Dan itu diberikan kepada gerejanya di Matius 16. Dan Tuhan tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya bangku cadangan. Dia nggak akan pakai lagi binatang. Dia nggak akan pakai lagi batu-batu. Dia nggak akan pakai lagi orang-orang lain. Dia pakai gerejanya. Dan ini menjadi identitas yang mestinya kita pahami bahwa Tuhan tidak punya alternatif yang lain kecuali gerejanya. Dan kalau kita nggak tanggap bahwa kita adalah satunya pilihan Tuhan untuk mewujudkan, untuk menyatakan, untuk memberitakan kabar baik Tuhan, kita sedang meleset sebagai gerejanya. Kita harusnya tahu bahwa kita dipanggil sebagai gerejanya itu untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama kan kita tahu dia manggil orang-orang dulu, ya kan? Dia panggil orang demi satu. Lalu kemudian dia panggil bangsa Israel. Setelah dari bangsa Israel, dia mengizinkan adanya kerajaan Israel. Kerajaan Israel pecah, Israel dan Yehuda. Tuhan tetap aja ada semacam roadmap yang terus Tuhan kerjakan sampai pada titik di mana Yesus di muka bumi, dia mati di atas kayu salib, dan dia memberikan mandat pada gerejanya, kepada orang-orang yang percaya. Dan mandatnya adalah memberitakan kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Mendatangkan surga di bumi. Berita keselamatan, ya. Tetapi ketika kita bicara soal keselamatan, zozo itu kan semuanya. Ya kesehatan, ya pemulihan, ya kesembuhan, ya itu kebahagiaan. Zozo keselamatan itu menyeluruh. Sehingga pemberitaan kita adalah pemberitaan yang menyeluruh. Bukan cuma ringkes-ringkes dan berangkat ke surga, tidak. Tetapi keseluruhan kehidupan, aspek hidup manusia itu diselamatkan Tuhan. Nah, kalau kita lihat gereja secara kita tahu ada tridharma
gereja. Gereja sebagai kesaksian gitu kan, itu marturia, terus ada persekutuannya, koinonia, terus kemudian gereja ada pelayanannya. Terus kalau kita lebih jauh melihat gereja juga punya peran kerigma, yaitu mewartakan kabar baik. Gereja juga mengalami bukan mengalami, melakukan perayaan atas perayaan iman, liturgia. Ya, itu secara umum mungkin teman-teman yang sudah mempelajari gereja ketemu lah kata-kata ini. Tetapi setidaknya dari tiga itu, marturia, koinonia, dan diakonia, sempat teruji begitu kuat ketika datang. Marturianya kita diuji, diakonianya kita benar-benar diuji, ya kan? Nah, terus apalagi gereja benar-benar kayak dievaluasi, koinonianya juga diuji. Kita selama utuh atau cuma datang ibadah dan nggak kenal satu sama lain. Itu benar-benar diuji ketika pandemi kemarin. Ya, nah kita lihat kilas balik ketika gereja dalam masa pandemi dan pasca pandemi. Saya baca beberapa riset di masa pandemi dan kemudian pasca pandemi. Ada ini dari Wheaton College, terus kemudian dari Exponential Outreach dan Wheaton College bekerja sama dengan Billy Graham Outreach, ya, Billy Graham Ministry. Itu ada risetnya dan mengatakan gini, pada pasca pandemi, jadi setelah pandemi dikatakan mulai mereda, itu jumlah kehadiran di dalam gereja itu menurun. Nah, mereka ini survei nggak cuma 1-2 gereja, mereka survei 600 gereja di Amerika dengan responden kurang lebih 400 ribuan, ya, dan di 47 negara bagian di Amerika Serikat. Nah, itu ada 40% penurunan pada kehadiran gereja. Ini risetnya Bapak Ibu bisa dapatkan di ada Christianity Today, yaitu ada jurnalnya, terus kemudian ada hasil risetnya di sana. Yang pertama, penurunan kehadiran gereja pasca pandemi. Terus kemudian perpindahan jemaat cukup masif. Jadi jemaat itu mulai zigzag, mulai pindah sana, pindah sini. Itu pasca pandemi. Terus diakonia atau pelayanan sosial masyarakat terhadap di dalam gereja itu menjadi tolak ukur. Kalau gerejanya cukup aktif dengan masyarakat, maka mereka akan tersedot untuk terlibat dalam gereja itu. Tapi ketika gereja tidak bersentuhan dengan masyarakat, maaf, gerejanya sedikit ditinggalkan. Gitu. Wes enggak gereja-gerejaan gitu. Orang-orang mulai antipati karena gereja tidak menjawab pada masa pandemik itu. Pelayanan sosial mereka tidak menyentuh pada masyarakat. Terus kemudian ada pasca pandemi ini, gereja jadi aware, jadi tanggap terhadap teknologi. Wah, gereja mulai mengadakan Zoom, streaming, dan lain-lain. Kemarin saya dengan teman-teman sempat melakukan riset ibadah streaming. Ibadah streaming itu bertahan paling lama 15 menit. Jadi pas nyanyi, jemaatnya sudah kabur. Jadi sudah pakaian rapi-rapi, hadir gitu, nyanyi-nyanyi, streaming, kabur gitu. Jadi 15 menit itu paling bertahan lama pada masa pandemi dan pasca pandemi. Saya lihat dari teman-teman juga approve itu ketika kita survei seberapa banyak kehadiran ketika mereka mengikuti streaming, mengikuti Zoom, mengikuti ibadah-ibadah yang bersifat online. Gitu. Terus pasca pandemi ini model komunikasi gereja, model keuangannya, fundraisingnya,
terus pola manajemen gereja itu mulai ada perubahan, transformasi. Bahkan sempat kemarin sebenarnya cukup cukup memalukan sih. Itu ada satu sinode dan gerejanya cukup besar sampai mengeluarkan yang selama ini belum pernah sih. Dikeluarkanlah sebuah data penurunan pendapatan gereja atau penurunan persembahan gereja. Dan penurunannya cukup drastis, grafiknya turun sangat drastis. Nah, itu wah, itu terus-terusan bikin pusing gitu. Kenapa? Karena selama ini gereja sewa, gereja maintenance-nya besar, operasionalnya besar. Nah, cara pengumpulan dana dari jemaat, cara mengelola keuangan dalam gereja itu mengalami transformasi, mengalami perubahan. Ya. Terus kemudian ini yang saya temukan juga, pengunjung gereja itu mulai membanding-bandingkan. Gereja ini kayak gimana, gereja ini gimana gitu. Jadi pasca pandemi ini selain perpindahan jemaat cukup masif, mereka juga mulai membanding-bandingkan. Bukan soal khotbahnya aja, semua hal aspek-aspek gereja itu semua dibandingkan, terevaluasi dengan terbuka pada pasca pandemi. Lalu terjadi juga dinamika kepemimpinan, ya, dinamika teologia, terus organisasi gereja bertransformasi. Nah, jemaat mulai kritis, kalau saya bilang. Sosial media menjadi sangat-sangat aktif untuk mengekspos apa saja yang menjadi kegelisahan selama ini, apa saja yang tersembunyi di bawah karpetnya gereja, apa saja yang berkaitan dengan gereja yang tidak selaras dengan Alkitab itu diekspos begitu rupa. Teologianya mengalami dinamika. Jemaat yang dulunya awam, bahasa Jawanya nggih gitu, ya gitu, amin gitu toh. Nah, itu nggak lagi berkata amin, nggak kayak gitu sih gitu. Alkitab nggak ngomong kayak gitu sih gitu. Itu mulai responsif jemaat. Dulu jemaat mungkin duduk diam dan ya sudahlah ngikutin saja gitu. Tapi pasca pandemi itu terjadi dinamika yang begitu rupa sampai jemaat responsif cukup kuat. Nah, ini yang sedang kita hadapi sebagai gereja. Ini yang sedang kita hadapi sebagai organisasi gereja. Jadi saya bicara gereja ini ada dualisme ini sih. Nanti saya akan sampaikan. Saya sebagai gereja individu atau saya sebagai gereja sebagai kelompok orang percaya. Itu sedang mengalami dinamika. Nah, dinamika inilah yang menantang kita untuk bertanya, saya gereja, apa misi saya hari ini sebagai gereja? Itu patut kita evaluasi dan bertanya. Setelah masa pandemi, kita memasuki masa yang cukup signifikan. Kemarin di grup kita sedikit heboh dengan AI. Ada gereja yang mulai menggunakan khotbah-khotbah via AI. Terus isi dari khotbahnya pakai chat GPT. Kita berhadapan dengan itu. Nah, apakah kita mau linier dengan hal itu, ataukah kita mulai belajar, mengevaluasi? Saya suka Pak Freddy kemarin bilang, oh AI kan cuma bisa 2-3 dimensi, manusia itu bisa 5 dimensi gitu. Nah, saya pelajari betul AI dan kemudian efeknya terhadap gereja. Nah, di era AI ini, gereja sedang berhadapan dengan gini, hyperdata. Jadi kita berhadapan dengan hyperdata. Jadi orang cari apa saja bisa. Teologi kita itu dipertanyakan oleh teknologi. Data sudah banyak sekali. Dulu kita hanya percaya Mbah Google. Sekarang ada ChatGPT. Khotbah kita dipertanyakan di situ. Nah, itu membuat kita juga harus berani belajar lebih jauh lagi dengan teologi kita,
dengan apa yang selama ini kita yakini mungkin, dengan konsep-konsep yang selama ini kita pegang. Karena kita sedang berhadapan dengan era di mana hyperdata ini sedang ada di hadapan kita. Gereja enggak dipertanyakan. Gereja sebagai organisasi siap nggak dievaluasi teologianya, liturginya, dan banyak hal yang bisa dikoreksi atau dievaluasi. Karena data sedang banyak-banyaknya kali ini di era sekarang ini. Yang kedua, di era AI kita juga sedang mengalami hyperconnection. Nah, malam hari ini kita hyperconnection. Indonesia ini sudah menyeluruh, ada Makassar, Bali, saya di Salatiga, ini Pastor Erwin ada di Malaysia, di KL, dan yang lain-lain. Ini hyperconnection. Kita sedang terkoneksi nih, ya. Kalau zaman dulu kita ada buku yang namanya The Flat Earth gitu kan, dunia ini flat gitu. Kita bisa koneksi dengan siapa saja di seluruh dunia melalui internet. Dan hari ini itu tidak lagi menjadi sebuah wacana, tetapi menjadi sebuah realitas. Bahwa hyperconnection sedang terjadi. Hari ini saya mau rapat dengan orang di Amerika, it's okay. Hari ini saya mau ngisi khotbah di Afrika, it's okay. Karena hyperconnection menolong kita untuk beraktivitas dan terkoneksi dengan siapa saja. Dan kita berhadapan dengan itu. Gereja siap nggak dengan hyperconnection? Terus kemudian ini juga menjadi evaluasi gereja. Di era AI itu terjadi digital narcissism atau orang narsis secara digital. Pelayanannya diekspos, apa saja diekspos, nggak cuma di TikTok, di YouTube, di mana-mana, sosial media semuanya diekspos. Ya, itu entah sedang pencitraan atau entah sedang promosi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas secara realitas di era AI kita sedang mengalami digital narcissism. Jadi semua orang sedang narsis itu secara digital. Terus kita juga dalam era AI ini behaviornya kita, perilakunya kita itu dibaca. Makanya ada namanya behavior algoritma. Jadi kita dibaca. Kalau kita buka situs apa gitu atau cari apa, ya itu akan terus kayak semacam muncul karena dianggap itu perilakunya kita. Jadi perilaku kita kayak semacam diprediksi gitu, terprediksi secara teknologi. Nah, gereja selama ini kan mencoba untuk tanda petik ya, mengubah perilaku. Moralnya coba dikotbahi gitu kan. Khotbah kita setiap minggu berubah-ubah gitu hanya dengan sebuah tujuan untuk mengubah perilaku para pengunjung jemaat. Nah, pengunjung di gereja kita itu coba diubah lewat khotbah-khotbah. Lah teknologi malah bisa membaca perilaku. Nah, ini kita sedang bersaing ini antara khotbah sama algoritma yang dilakukan oleh teknologi. Lalu di era AI kita sedang menghadapi bias. Bias itu orang itu eksis tetapi tidak jelas. Eksisnya bias. Dia mau apa nggak jelas. Kita kemarin diskusi juga kita berhadapan dengan bias gender gitu kan. Di Thailand bahkan ada 29 gender gitu. Kita mau nerima atau tidak? Gereja sedang bergelut ini hari-hari ini dengan LGBTQ, ya kan? Nah, ini wah dilawan gitu, tapi di sekeliling kita menjadi sebuah kewajaran. Nah, gimana? Nah, gereja sedang berhadapan dengan itu. Visi kita gimana? Misi kita gimana? Apakah kita bertempur dengan mereka ataukah kita harus seperti apa? Nah, kita sedang berhadapan dengan bias itu. Ya. Lalu kemudian di era AI ini, inilah era di mana religiusitas kita
keberagamaan kita itu benar-benar berhadapan secara langsung dengan kemanusiaan. Ada sebuah istilah gini, aku nggak lihat agamanya, tetapi aku lihat dia sebagai manusia. Jadi hari ini di sekeliling kita itu orang lebih berpikir soal kemanusiaannya ketimbang beragamanya. Jadi kalau kamu bersentuhan dengan orang-orang sekelilingmu secara manusia, secara manusiawi, atau memanusiakan orang lain, itu sudah menjadi agama. Mereka nggak peduli kamu agamanya apa, kamu beribadah di mana, pola agamamu seperti apa. Agama hari ini, religiusitas kita sedang bertempur dengan kemanusiaan. Kenapa? Karena selama ini agama menjadi eksklusif. Gereja menjadi eksklusif. Gereja tidak bersentuhan secara manusiawi. Tetapi hari ini dibuka begitu rupa. Apakah kamu memanusiakan jemaatmu? Apakah kamu memanusiakan orang-orang sekelilingmu? Dulu, ketika saya kuliah, saya pernah sharing gitu di anak-anak youth gitu. Kebetulan saya kuliah di sebuah universitas yang cukup ternama. Terus kemudian saya pindah di kota Surabaya, dan di sana ada dua universitas yang high class lah, gitu kan. Nah, waktu saya diundang untuk sharing di sana, saya sharing cuma mengatakan gini, ini sampai hari ini saya masih ingat. Orang akan mengenali kekristenanmu itu bukan dari rajinnya kamu ke gereja. Orang akan mengenali kekristenanmu ketika melihat pembantumu gimana. Kamu memperlakukan pembantumu. Kamu memperlakukan orang-orang sekelilingmu. Orang akan tahu kekristenan. Karena pada masa itu saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, orang-orang ini kan orang-orang yang cukup berada. Itu kalau makan itu beda gitu. Jadi pembantunya makan apa, dia makan apa. Mejanya beda. Tapi mereka cukup aktif di gereja gitu. Saya, aduh ini nggak kekristenan. Ini bukan kekristenan. Saya cukup marah dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa? Karena realitasnya kekristenan tidak pernah memanusiakan manusia. Hanya mentarget orang. Saya kuliah di luar, di misi. Nah, ketika kuliah di misi, saya juga menemukan isu-isu itu. Jadi kita hanya mentarget orang untuk reach the unreached, gitu. Menjangkau orang. Lah habis dijangkau diapain? Belum tentu digembalakan, belum tentu dipelihara, belum tentu dicukupi, belum tentu juga dikasihi sebagaimana beritanya. Tidak. Hanya menjangkau sebagai eksistensi bahwa saya sedang melakukan misi. Dan saya menemukan itu. Saya pernah di dalam dunia itu. Pernah di dalam dunia pilah-pilih. Menjangkau gitu. Ketika jumlahnya banyak, yang awal-awal dijangkau adalah orang-orang yang pinggiran gitu kan. Dijemputin segala macam, coba dipelihara, coba digembalakan. Ketika berkumpul banyak, mulailah berdatangan orang-orang yang cukup punya duit, orang-orang yang bekerja. Nah, orang-orang yang terpinggirkan ini mulai nggak diurusi, ya, mulai geser. Orientasinya mulai bergeser. Awalnya sih misi, tapi berakhir dengan permisi. Dipermisikan orang-orang. Sampai saya menulis buku, saya bilang gini, orang miskin dilarang masuk gereja. Coba aja orang miskin masuk gereja Anda. Pakai sendal jepit lah. Nah, kita selama ini menggunakan slogan-slogan reach the unreached, win the people at any cost. Menangkan jiwa-jiwa dengan berapapun harganya. Kayak nggak hitung-hitungan, padahal ya hitung-hitungan juga. Nah, kita melakukan itu
maka kita sedang munafik sebagai gereja. Dan kita tidak sedang benar-benar mewujudkan gereja sebagaimana mestinya. Nah, di era AI ini, semuanya dibuka begitu rupa. Makanya heran, mungkin kita nyebutnya orang, nyinyir kamu, kamu ini hanya sekedar kepahitan, kamu ini hanya sekedar apa ya, protes saja, gitu, kritik, gitu kan. Nah, tapi era AI ini semuanya dibuka, sosial media begitu mudahnya orang mengakses. Ya. Dan ini kita sedang diberhadapkan. Agama kita itu apakah agama kemanusiaan ataukah hanya agama delusi, agama halusinasi yang kita kumpul melakukan segala sesuatu yang siap-siap mau ke surga dengan semua ilusinya. Tapi apakah kita memanusiakan manusia sebagaimana mandat agama yang semestinya? Mandat kekristenan bahkan kasihilah musuhmu. Apakah memang kita ke sana? Nah, kita sedang dibuka ini di era AI. Di era AI juga ini kesaksian sih. Anak saya William sama Cindy ini kan bukan kuliah, sekolahnya ini kan di rumah. Sekolah tanpa guru, sekolahnya pakai Google gitu. Tetapi kami masih terkoneksi dengan PKBM. Nah, setiap kali ada tes, setiap kali ada ujian, mereka jawab gini, lah kan di Google semua ada, ngapain kok ditanya? Jadi saya sedang berhadapan dengan generasi di mana curiosity-nya atau rasa ingin tahunya itu berkurang. Jadi saya tantang untuk pengetahuan tergantung minat mereka. Kalau mereka berminat di situ ya mereka akan geluti. Tapi ketika mereka nggak berminat, mereka nggak mau tahu atau mereka akan mengabaikan. Kencengnya ini anak-anak generasi Z, nggak lagi milenial, generasi Z, generasi Alpha, itu mereka lebih bergerak ke agnostik daripada ke gereja. Mereka mempertanyakan tentang Tuhan, mempertanyakan hakikat Tuhan, esensinya Tuhan. Bahkan kemarin waktu retreat youth anak-anak itu, kalau saya tidak tahu tentang dosa, dan saya melakukan yang saya tidak tahu itu, kan bisa dibilang saya tidak berdosa. Wong saya tidak tahu kok. Wah, itu pertanyaan anak-anak muda sekarang kayak gitu. Nah, gereja siap enggak berhadapan dengan filsafat yang seperti ini? Gereja siap enggak berhadapan, enggak lagi modern dan postmodern, enggak lagi pluralisme, enggak lagi bicara soal orang-orang milenial yang menggunakan teknologi, tidak. Tetapi bergerak ke arah, dulu kita sedang kesulitan berhadapan dengan New Age, percampuran sinkritis gitu kan. Tetapi hari ini kita berhadapan dengan agnostik lagi. Muda yang mempertanyakan tentang hakikat Tuhan, hakikat penciptaan, hakikat segala sesuatu yang ada yang selama ini kita gelontorkan ke jemaat, selama ini kita yakini, itu sedang dipertanyakan. Tetapi mereka ketika enggak mau tahu, ya sudah enggak mau tahu. Gitu. Makanya sulit sekali mendatangkan anak-anak muda di gereja. Ini saya bocorin dikit lah. Saya akhir bulan ini ada ngadain acara youth camp untuk gereja Katolik. Nah, youth camp ini sebenarnya punya tujuan untuk menerapkan dari spiritualitas menuju hakikatnya mereka sebagai Katolik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk Katolik jemaatnya nggak kecil, jumlahnya ribuan. Tetapi untuk mengumpulkan 50 anak muda saja kesulitan.
butuh promosi dan segala macam. Saya cukup kaget sebenarnya. Loh, kok bisa ya? Gereja yang sebesar itu untuk terlibat aktif di dalam kegiatan gerejanya itu kesulitan. Alasannya macam-macam. Mereka akan lebih memilih sekolahnya, mereka akan lebih memilih temannya daripada ikut ke gereja. Ini realitas. Ya. Di era AI juga kita ketemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan apakah ini akurat, fakta, atau ini hanya relatif, atau ini hanya pikiranmu saja, atau ini hanya imajinasimu saja. Jadi teknologi ini sedang mempertanyakan antara dua sisi, yang pasti sebagai data dan fakta, atau yang tidak pasti. Dan itu sedang digelontorkan di hadapan kita. Seperti halnya Tuhan. Makanya Tuhan dipertanyakan. Tuhan itu ya dan amin, sama seperti yang kita yakini selama ini. Atau Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bagaimana? Misalnya mana nggak berpikir tentang Tuhan, bisa nggak? Ataukah Tuhan itu hanya bentuk imajinasi kita saja? Yang selama ini dari nenek moyang diceritakan tentang Tuhan, diomongin tentang Tuhan, dan akhirnya menjadi sebuah kepercayaan. Wah, ini filsafat di sekeliling kita. Dan AI sedang menyodorkan itu di hadapan kita. Di dunia AI, di era AI yang hari ini, saya berdoa supaya gereja dalam hal mengevaluasi visi dan misinya, mereka menemukan dirinya itu signifikan dan meaningful. Dirinya itu real dan berarti. Migunani, bermanfaat. Enggak cuma sekedar kumpul-kumpul dan ibadah, tetapi kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Saya berdoa untuk hal itu. Jika Anda sedang berpikir tentang visi dan misi gereja masa kini, saya berdoa supaya visi dan misimu itu signifikan, jelas objektifnya, dan meaningful terhadap orang-orang yang ada di sekeliling. Itu yang saya pikirkan, yang saya doakan tentang visi dan misi gereja masa kini. Slide saya baru sampai 5. Ada banyak yang saya abaikan. Nanti saya kirimkan aja slide saya. Saya bicara soal gereja sebagai organisasi dan gereja sebagai organisme. Gereja sebagai sebuah bentuk sistem dan gereja sebagai kehidupan. Dua-duanya ada sama diri kita. Karena kita nggak akan lepas dari hidup bersosial. Makanya kita berkoloni, kita menjadi sebuah kelompok. Tetapi di satu sisi kita juga sebagai individu. Orang yang dipanggil. Orang yang memiliki kehidupan. Orang yang dipercaya Tuhan. Orang yang memiliki panggilan secara pribadi untuk hadir dan menjadi jawaban di tengah-tengah masyarakat. Sebagai kelompok, secara korporat, secara bersama-sama, kita belajar untuk sehati sepikir. Kita belajar dengan segala macam sistem. Kita belajar untuk menjadi sebuah kelompok yang solid. Kita belajar untuk menjadi satu kelompok yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Tujuannya sama, untuk tetap menjadi jawaban bagi orang-orang di sekeliling kita. Kelompok ini tidak menjadi kelompok eksklusif. Kelompok ini menjadi kelompok yang menjadi jawaban bagi orang-orang yang di sekelilingnya ada. Karena dua-duanya punya panggilan yang sama, menghadirkan surga di bumi. Kalau ditanya visi kita masa kini, jejaknya sama. Tuhan nggak punya visi yang lain. Visinya adalah
menghadirkan surga di bumi. Bukan kita berangkat ke surga. Tuhan mempercayakan itu kepada setiap kita. Baik kita sebagai gerejanya secara individu, maupun kita sebagai gerejanya sebagai kelompok orang-orang percaya yang sehati sepikir, yang bersepakat bersama dalam sebuah kelompok untuk mengerjakan lebih kuat, lebih besar, lebih berdampak. Kalau satu orang mungkin dampaknya kecil, tetapi ketika kita berkelompok, kita bisa melakukan dampak yang lebih besar. Saya menguraikan bagian itu, terus kemudian saya juga menguraikan tentang bagaimana gereja bisa kembali kepada hakikatnya, panggilannya, bagaimana gereja itu mengenali identitasnya. Tuhan ketika menciptakan manusia, Dia memberikan fungsi-fungsi kepada manusia untuk mengerjakan apa saja yang bertumbuh, berkembang biak, bertambah banyak, memenuhi bumi, menguasai, dan punya otoritas. Tuhan ingin mengembalikan itu kepada gerejanya. Nah, identitas kita di sana. Kembali pada hakikat dan esensi gereja. Gereja sebagai dewan kota, gereja sebagai orang yang terpanggil keluar, gereja sebagai pribadi yang berbeda, garam dan terang yang mempengaruhi sekelilingnya. Itu panggilan kita sebagai gereja. Dan semuanya terevaluasi kepada pertanyaan, apakah saya sedang menjejakkan kaki di aspek itu? Atau agenda yang lain? Yang notabene bukan agendanya Tuhan. Yang notabene mungkin agenda organisasi saya, mungkin agenda pribadi saya, mungkin juga agenda atau ambisi saya secara pribadi. Itu menjadi pertanyaan kita, itu menjadi perenungan kita malam hari ini. Nanti saya akan sampaikan itu semua yang saya sudah pelajari di PowerPoint ke grup, dan silakan dipelajari dan di-share mungkin orang. Terima kasih buat waktunya. Shalom. Saya kembalikan Bu Ayu. Baik, mohon Bapak Elia berdoa, habis itu kita akan sharing. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Malam hari ini kembali kami belajar untuk belajar tidak hanya taat, tetapi tepat seperti apa yang Kau inginkan. Kalau selama ini kami berjalan bergeser dari tujuan kami, bergeser dari hakikat yang Kau inginkan untuk kami kerjakan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk kami kembali kepada jalur kami. Roh Kudus-Mu yang akan mengajarkan kepada kami jalan-jalan-Mu, Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan kami kembali kepada panggilan kami sebagai gereja-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau selama ini Engkau mempercayakan sebuah panggilan besar kepada hidup kami. Dan ajari tangan-tangan kami untuk mengerjakannya tepat seperti apa yang Kau inginkan. Kami bersyukur buat kepercayaan itu, kami bersyukur buat kemampuan yang Kau berikan, kami juga bersyukur buat kapasitas dan karunia yang Kau sediakan buat setiap kami untuk menggenapi rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin.